Nah, berikutnya, ini perusahaannya masih sederhana. Perusahaan elektronik ini punya stok di gudang itu, dia baru buka, barang awalnya 0. Masih ingat kan minggu lalu, kalau kita punya persediaan awal namanya beginning, kemudian kita beli, beginning tambah purchase, itu namanya goods available for sale. Kita punya siap dijual berapa. Nah, perusahaan ini baru buka. Jadi beginningnya nggak ada, beginningnya 0. Kemudian dia beli purchase-nya 3 macam TV, 3 TV gitu. Kemudian kalau ditanya berarti stoknya sisa ready berapa buat dijual? Berapa available for sale-nya? 3 TV ya. Harga TV, ceritanya harga belinya penjual itu semakin lama tuh semakin naik. Pertama beli 720, lama-lama 750, lalu lama-lama bisa jadi 800. Nah, terus ditanya. Pertanyaannya hanya ada 2, teman-teman. Berapa COGS dan berapa ending ya cerita yang di sini. Berapa COGS itu berarti berapa TV yang terjual itu senilai harga pokoknya berapa. Ending itu berarti yang nggak laku TV-nya itu senilai berapa dolar. Kan cuma ada 3. Terus perusahaan ini tadi kalian ada 720, ada 750, ada 800. Yang terjual yang mana kalau baca gambar ini? Yang terjual yang mana? Tadi kan ada 3, 720, 750, sama 800. Dari 3 macam ini yang terjual yang mana? Yang COGS, Mem. Ya, yang COGS. Berarti 720 dan 800 ya. 720 dan 800. Nah, kalian punya 3, kan sudah laku 2, 720 sama 800. Berarti yang belum laku yang mana? 750. 750 alias itu adalah namanya ending. Nah, teman-teman, ini sekilas informasi aja. Saya hanya menunjukkan kalau kalian perusahaan elektroniknya hanya punya 3 TV. Gampang ya ngingetnya. 720, 750, 800. Yang laku 720 sama 800. Oh, sisa di gudang yang 750. Selesai. Kalian cuma punya 3. Ini, nama metodenya ini, specific identification. Sekali lagi, kalau kalian berhasil mengingat ada 3, terus nanti waktu jualan, yang laku tuh yang pertama dan yang ketiga. Yang belum laku, yang ending tuh yang kedua. Kalau kalian bisa mengingat dengan jelas seperti itu nama metodenya adalah specific identification. Metode yang pertama. Saya jalan dulu ya sambil saya cerita, nanti akan saya kembali lagi. Barusan yang kita itu, specific identification itu, mungkin kalau perusahaannya hanya jual sedikit saja. Atau ada perusahaan yang besar tetap menerapkan specific identification ini untuk ngingetin berapa COGS yang terjual, berapa endingnya. Kenapa? Karena produk yang dijualnya itu punya nilai jual yang tinggi. Dan bisa dibedakan satu persatu unitnya. Contoh, mobil. Mobil itu kan harga jualnya relatif tinggi. Setiap mobil itu kalian bisa identifikasi, walaupun Innova, sama-sama Reborn, sama-sama Venturer, sama-sama hitam, tahunnya sama-sama 2021, katakanlah begitu. Kalian bisa loh melihat perbedaannya dari nomor mesinnya, nomor rangkanya, andai kata plat nomornya belum keluar, misalnya seperti itu. Intinya, specific identification ini buat benda-benda yang nilainya tinggi bagi penjual. Jadi kalau kalian merasa jual air minum dalam kemasan, apakah itu tinggi atau rendah dibanding jualan mobil? Nah, itu kan kalian bisa persepsikan sendiri sebagai perusahaan kalian masing-masing mau pilih metode ini atau enggak. Biasanya specific identification sekali lagi buat perusahaan yang nilai jual produknya tinggi dan harus bisa produknya itu dibedakan pakai nomor sertifikat kah kalau berlian atau logam mulia. Kalau misalnya mobil tadi pakai nomor rangka, nomor seri, BPKB dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ceritanya tadi perusahaan elektronik. Kita ngomongin TV. Kalau menurut kalian, TV itu relatif nilainya seperti apa? Nah, ini setiap orang jawabnya berbeda-beda sesuai dengan perusahaan elektronik yang kalian punya. Kalau TV kalian sampai ratusan juta, yang modelnya curve lah, pakai layarnya OLED lah, atau apa yang teknologi lebih terkini sekarang, layarnya besar sekali lah, mungkin seperti itu, bisa teman-teman itu ratusan juta. Dan kalau teman-teman
perlu rasanya untuk identifikasi kalau kalian di gudang ada 1000, kalian perlu ngingetin yang ke-1, yang ke-2 sampai yang ke-1000, silakan pakai specific identification. Tapi kalau kalian kok rasanya ngingetin stok TV saya di gudang, TV saya loh nggak sampai ratusan juta. TV saya tuh yang murah, katakanlah misalnya 5 jutaan. Saya kok nggak bisa ya, saya kok nggak belanin ya, sampai nyatetin saya inget bener-bener ada 1000, terus pelanggannya ketika beli 1 tuh dari yang mana, dari yang 1 apa yang dari yang ke-1000. Saya kok nggak belanin. Nah, kalian bisa pakai cost flow assumption. Di sini aja namanya assumption, itu berarti bukan kondisi yang sebenarnya, asumsi. Jadi kalian punya 1000 TV, nanti pakai asumsi aja. Langsung aja ya, saya cerita, perusahaannya sekarang berkembang. Elektroniknya bukan punya 3 TV aja. Kalian bisa lihat di sini punya 1000 TV. Seperti cerita kita tadi. 100 TV yang pertama, kalian sudah punya stok di gudang awal, dulu belinya 1 TV itu $10. Stok TV yang kedua, beli 200 lagi, harganya naik 11. Beli lagi 300, harganya 12, beli lagi 400, harganya 13. Bayangin ya, kalian punya 1000 TV di gudang, terus laku 1. Kalian belanin enggak? Nginget-nginget TV yang dikeluarkan dari gudang itu, dari yang dulu belinya 10, 11, 12, atau 13? Ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak. Itu pilihannya perusahaan kalian, enggak apa-apa. Kalau kalian rasa perlu untuk mengidentifikasinya dari 1001 itu benar-benar harus tahu, itu namanya specific identification yang tadi. Tapi disarankan kalau di sini sudah mulai harga jual tiap produknya kok nggak terlalu relatif tinggi, kemudian perusahaannya kok semakin bergerak, unitnya bisa ribuan bahkan jutaan unit dan banyak item variasinya, kalian bisa pakai asumsi. Asumsi nanti pilih ada 3 ya, FIFO, LIFO, atau average. Yang LIFO nggak saya ajarkan, yang LIFO itu mungkin nanti sepintas selalu aja, karena LIFO itu sudah nggak sesuai dengan prinsip akuntansi, teman-teman. Jadi hanya first in, first out, average, begitu. Kita mulai dari asumsi yang pertama, langsung kita terjun dalam soal juga, namanya first in, first out. Seperti biasa nanti saya pindah Excel ya. First in, first out. Kalian coba lihat dulu soal ini. Lalu kalau jurnal aja bisa dibedakan perpetual periodik, ini juga dibedakan perpetual sama periodik. Kita mulai dari perpetual dulu. Sorry, lebih gampang kalau di sini periodik dulu, baru kemudian perpetual. Kalau yang di sini lebih gampang periodik, teman-teman. Saya mau menjelaskan asumsi yang pertama, first in, first out ya. First in, first out itu benar-benar kita berasumsi, saya ikuti PowerPoint kalian, bagaimana kalau first in, first out yang dijual pertama itu, kalau kalian lihat seperti ini, coba sebutkan, dari 1000 unit itu data ini bilang kita jual berapa unit ya? Kita kan punya beginning tambah purchase namanya goods available for sale 1000 tuh. Nah, dari 1000 itu laku berapa yang terjual? Mana datanya? 550. 550. 550. Terus yang nggak laku? 450. Bagus, 450. Jadi yang laku 550, yang nggak laku 450 ya. Nah, yang laku 550, sebelum saya ke Vivo periodik, mumpung kalian masih fresh sama cerita saya yang specific identification. Ini ceritanya kalian mampu mengingat 550 unit itu ngambil dari 1000 unit yang mana saja. Saya buatin cerita, 100 unitnya diambil dari yang kosnya 10. 10 unitnya dari yang kosnya 11. Kemudian 300 unitnya dari yang kosnya 12. 90 unitnya 150, 140 unitnya dari yang kosnya 13.
Ini kalau dijumlah yang laku sudah 550 belum? 100 tambah 10 tambah 300 tambah 140. Sudah 550 ya? Yang laku ya? Sudah, Mem. Nah, ini pembelinya, penjualnya benar-benar ingat 100 unitnya dari yang kosnya 10. 10 unitnya dari yang kosnya 11. Kemudian 300 unitnya dari yang kosnya 12. Dan 140 unitnya dari yang kosnya 13. Itu namanya COGS, teman-teman. Unit yang terjual kali harga pokok kalian belinya dulu berapa, itu namanya sekali lagi COGS. Kalau yang nggak laku, yang 100 unit kosnya 10, laku semua berarti sisanya 0. Yang harganya 11, di gudang ada 200, laku 10, berarti sisa berapa? Michael juga kalau mau jawab boleh. 190. Jadi 200 unit, laku 10, berarti 190 unit. Kalau yang 300, laku 300, berarti sisa? Habis 0. Kalau yang 400, laku 140, berarti sisa berapa? 260. 260. Itu namanya ending, teman-teman. 190 kali 11 tambah 260 kali 13. Itu namanya ending. Menariknya adalah beginning tambah purchase. Rumusnya minggu lalu sudah disampaikan. Sama dengan COGS tambah ending. Jadi kalau kalian menambahkan ini, COGS ditambah ending, hasilnya itu harus sama dengan goods available for sale. Beginning ditambah purchase, bisa lihat di sini 12.000, hasilnya sama dengan COGS tambah ending. Ini soal ya, ini tadi saya yang memberitahukan sebagai penjual, kalian harus benar-benar bisa mengidentifikasi, mengingat-ingat 550 unit itu yang laku yang mana. Dan itu nggak gampang kalau perusahaannya TV punya 1000 unit di gudang. Jadi ditawarkan solusi nggak pakai specific identification. Teman-teman bisa gunakan asumsi yang pertama, first in, first out. Di gudang kan jejer tuh 1000 unit. Bebas nanti kalau memang laku 550, kalian mau ambil dari tumpukan yang atas, tengah, bawah itu terserah. Yang jelas, secara costingnya, kita pakai asumsi yang kita beli duluan itu yang laku duluan. Jadi kalau ada 550 unit yang terjual, kalian nggak usah ngingetin bener-bener ngitung, oh ini dari yang 10, ini yang 11, nggak usah. Pakai asumsi aja. Ambil dari stok yang pertama kalian beli, yang 100 unit, kali 10 itu. Lalu 200 unit kali 11. Ini dijumlah baru 300 ya. Sedangkan teman-teman mau jual 550. Berarti kurang berapa? $250. 250 unitnya langsung kalikan dengan yang 12. Ada yang bingung nggak sampai di sini? Jadi kalau yang ini kan ini akuntannya harus rapi nih. Harus benar-benar 550 unitnya itu diketahui dari yang mana. Kalau yang ini nggak usah. Pokoknya ambilin dari stok yang teratas duluan. Dari yang kalian beli duluan. Saldo di gudang yang awal kalian punya. 100, 200, 250-nya total berarti 550, kalian jual duluan, asumsikan yang laku yang 10, lalu 11, lalu 12. Di gudang sisa berapa? Yang 100 unit kali 10 habis. 200 unit kali 11 habis. 300 unitnya terjual 250, berarti sisa 50. Bagus. Yang 400 nggak laku sama sekali. Ya wes, ini semua nggak laku, masih jadi ending.
Jadi kalau ditanya COGS-nya, kalian tinggal kalikan. Perhatikan, kalau kalian teliti teman-teman, jumlahnya COGS tambah ending harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 12 ribunya cost of goods available for sale. Itu rumus awal ini loh. Beginning tambah purchase sama dengan COGS tambah ending. Beginning tambah purchase-nya 12, COGS tambah ending-nya juga harus ketemu 12. Itu caranya. Sampai sini dulu paham nggak? Oke, jika ada pertanyaan selalu terbuka untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai first in first out, penawaran metode terakhir adalah average. Average, kalau periodik itu nama keren lainnya weighted average. Namanya aja rata-rata. Jadi kalau specific identification harus ngingetin beneran, harus nyatet beneran yang laku yang mana. Kalau Vivo sembarang deh, pokoknya saya ambilin dari stok saya yang pertama kali beli, kalau habis ya bawanya, kalau habis ya bawanya, itu Vivo. Kalau yang average, kumpulkan semua jadi satu, rata-rata, dipukul rata. Cari cost per unitnya, dari total cost-nya beginning tambah purchase, alias cost of good available for sale 12.000, itu kan untuk 1.000 unit TV. Berarti per TV-nya berapa loh? Dipukul rata gitu aja. Jadi stok di gudang itu dikumpulin semua. Segudang itu totalnya berapa? Dalam rupiah 12.000, dalam dolar 12.000, dalam unit kan 1.000 unit TV. Pukul rata aja. Berarti per TV-nya berapa? Loh, 12.000 dibagi 1.000? 12. Gitu kan? Ya udah. Tadi laku terjual berapa TV? Masih ingat? Soal yang sama laku terjual berapa TV tadi? 550. Bagus, Michael. Kalikan aja sama 12. Selesai. Terus pertanyaannya, logikanya. Kan laku 550. Sisa berapa loh yang belum laku? Kita anggap semua unit itu sama semua. TV-nya harganya 12. Jadi dari 1.000 itu laku 550. Sisa berapa? 450. Pukul rata. 12-an juga harganya. Selesai. Kalau kalian tepat, ingat-ingat rumus beginning tambah purchase harus sama dengan COGS tambah ending. Ini harus ketemu beginning tambah purchase-nya 12, COGS tambah ending-nya juga 12, teman-teman. Ini tips kalau soalnya pilihan ganda waktu UTS kan cepet-cepetan. Sudah dapat COGS-nya 6.600, nggak usah ngitung ending, bisa, nggak usah pakai perkalian. Tinggal 12.000 kurangi 6.600. Kalian sudah dapat 5.800, pengen tahu COGS, ya tinggal 12.000 kurang 5.800, gitu aja kan. Bisa bayangin nggak kurang lebih metodenya ini, teman-teman? Ini berlaku buat semua tipe barang ya. Tapi seperti yang tadi penawarannya, teman-teman di perusahaan itu mau yang ya apa? Kalau ini benar-benar hebat ya, ini nggak apa-apa. Asal kalian mampu nyatetnya aja nggak apa-apa. Jadi ada 1.000, setiap kali laku 1, ingetin, itu yang 10. Ingetin lagi, itu yang 11, itu yang mana, itu yang mana. Boleh. Tapi biasanya kalau kalian tanya perusahaan suka yang mana, nggak suka spesifik. Kalau nggak Vivo ya average. Nah kalau yang ini suka yang mana, nggak bisa. Itu semuanya, dua-duanya recommended, dua-duanya juga sering diterapkan. Bisa Vivo, bisa average. Nah, harus konsisten. Kalian nyatet jurnalnya pakai apa? Kalau periodik ya Vivo periodik. Kalau perpetual ya Vivonya harus Vivo yang perpetual. Specific identification nggak ada periodik, nggak ada perpetual ya. Jadi periodik sama perpetual sama. Kalau kalian memang mau nyatet secara rinci data sebenarnya yang terjual ya periodik perpetual sama. Tapi kalau Vivo periodik seperti ini, nah simak bagaimana pengerjaan soal yang sama kalau Vivo perpetual ya. Kalau Vivo perpetual, teman-teman harus buat tabel. Tabelnya itu tanggal. Habis gitu data mengenai pembelian. Terus data mengenai penjualan.
Saya pakai bahasa Indonesia karena kalian UTS Pilgen nggak usah pakai cara kan. Terus kalau mau bahasa Inggris ya purchase, sales, balance, saldo di gudang. Nah, teman-teman, cerita pertama dimulai dari 1 Januari. Karena ini kondisinya kita sudah punya persediaan awal di gudang, bukan dari kegiatan membeli kita, belum ada jual. Kita sudah punya saldo 100 unit, harganya $10. Cerita berlanjut. Tanggal 15 April. Kita melakukan pembelian 200 unit, harganya 11. Masukkan di kolom beli ya. 200 unit, harganya 11. Di gudang jadi punya 2 tumpuk barang. Yang 100 harga 10 sama 200 harga 11. Sampai sini paham? Jadi kalau perpetual itu selalu identik lebih detail, lebih nyatetnya itu per tanggal, semua lebih rapi gitu ya. Lagi 24 Agustus. Ada kondisi beli lagi 300 unit, harganya 12. Di gudang ada jadi 3 tumpuk barang. Begini ya teman-teman. Lalu 27 November ada beli lagi 400 unit, harganya 13. Di gudang kita punya 4 macam barang. Nah, teman-teman harus baca asumsi perusahaan ini, kita cari di PowerPoint-nya. Kalau yang periodik kan di awal. Kalau yang perpetual, teman-teman cari asumsinya di bagian agak belakang ya teman-teman. Saya tunjukkan. Ini kalian scroll dulu sampai ketemu appendix. Nah, sampai ketemu appendix-nya, baru ini ada perpetual system. Ini yang Vivo-nya perpetual. Teman-teman perlu menambahkan asumsi ini ya, kalau yang perpetual. Jualannya tanggal berapa? Jadi kalau periodik itu kan tidak memperhatikan tanggal. Sudah kembali ke Excel ya teman-teman ya. Sudah saya tambahin tabel yang baru. Perhatikan yang ini. Kalau perusahaan kalian menganut sistem periodik, kalian itu tidak peduli 550 unit itu mau dijual kapan. Karena kalian kerjanya sebulan sekali baru nulis inventory, yaitu pada akhir bulan. Tapi kalau yang perpetual, teman-teman bisa dapatkan di sini tanggal penjualannya kapan. Ini bulan terus tanggal ya cara bacanya. Berarti jualannya tanggal berapa? September ya. 10 September. Ada di antara mana? Ini Januari, April, Agustus, November. Di mana 10 September? Di antara Bawahnya Agustus. di bawahnya Agustus, sebelumnya November ya. Antara Agustus dan November ya. Jadi disela dulu kalau perpetual. Jadi kalau periodik ya, teman-teman nggak usah peduli tanggal. Kerjanya kan pasti asumsi jualannya pasti di akhir bulan. Kalau di akhir bulan ya saldonya sudah tertumpuk seperti yang tadi. 100 lah, 200 lah, 300 ini sudah tertumpuk. Kalau yang periodik. Sekali lagi periodik tidak peduli tanggal. Tapi kalau perpetual harus ada tanggal jualannya itu kapan. Saya kebalik. Yang saya pindah yang ini ya. Yang periodik saya taruh kiri. Yang perpetual saya taruh kanan. Nah, oke. Jualannya sudah dijawab tadi 10 September. Kita jual 550 unit. Saat 10 September kondisi gudang bagaimana? Saat 10 September kondisi gudang bagaimana? Kan jualan 550 unit. Gak bisa langsung ngambil 550 unit. Sedianya itu 100, 200, 300 gitu. First in, first out. Yang kalian jual duluan, yang 100 apa yang 300 unit? Yang 100. Yang 100. First in, first out. Yang kita miliki pertama yang kita jual duluan.
yang kita ada di gudang stok awal itu yang dilepas duluan. 100 unitnya ambilkan dari stok yang 10. Lanjutkan terus sampai 550 unit. 200 unitnya ambilkan dari stok 11. Kalau mau jadi 550 kurang berapa? 350. Kurang kebanyakan kalau 350. 550. 550 kurangi 300 berarti 2. Oh iya, 250. Diambilkan dari yang harga Harga 12. 12. Nah, stok di gudang jadi seperti apa? Yang 100 unit laku semua, habis. Yang 200 laku 200, habis. Yang 300 laku 250, sisa 50. 50, selesai. Ketika kalian beli lagi 400 unit saat 27 November, berarti di gudang ada 2 macam harga. Pisahkan itu. Ada yang sisanya tadi sama yang barusan beli ini. Pertanyaannya hanya 2 tadi saya bilang. COGS dan ending. Yang disebut dengan COGS adalah semua kolom jual. Sekali lagi, ini jualnya kebetulan 1 kali tanggal. Tapi kalau kalian jualnya bermacam-macam tanggal, semua kolom jual dijumlah. Seperti ini. Semua kolom jual. Saya beri warna kuning biar belajarnya gampang. Nah, kalau ending, hanya yang kolom paling akhir saja yang mewakili saldo akhir di gudang. Ini masuk akal ya. Kalau kalian jumlahkan semua kan saldo akhir harian. Ini kan saldo akhir yang akhir bulannya aja. Lagi-lagi, COGS ditambah ending harus sama dengan cost of good available for sale, beginning ditambah purchase semuanya 12.000. Selesai. FIFO yang perpetual. Terus ada yang mungkin punya pemahaman lebih lanjut biasanya bertanya begini. Loh kok angkanya sama ketemunya FIFO periodik perpetual? Ini hanya kebetulan. Kebetulan. Sekali lagi hanya kebetulan. Seharusnya belum tentu sama. Ada yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada, kita melangkah ke yang average perpetual. Terakhir ini. Pilihannya itu ya teman-teman. Spesifik, FIFO, average. Spesifik periodik perpetual sama, kalau FIFO periodik perpetual beda, average juga beda. Yang mengharuskan teman-teman membuat tabel, sekali lagi adalah yang perpetual. Karena pencatatan perpetual itu selalu lebih rinci. Saya mulai start lagi ini. Kita mulai dengan cara yang perpetual. Ada pertanyaan nggak? Nah, teman-teman, perhatikan di sini. Kita pertama, soal awalnya itu memang bukan gara-gara pembelian, tapi kita memang sudah punya bawaan beginningnya di gudang itu 100 unit harganya 10 ya. Kalau cara yang tadi saya lakukan kan, FIFO tadi nggak usah dihitung, enak ya, cuma di copy-copy aja ya. Kalau yang perpetual jangan, yang perpetual harus hitung ya. 100 kali 10.000. Kemudian saat beli tanggal 15 April, 200 unit kali 11 harus dikali ya kalau perpetual. Karena kita kalau perpetual itu akan pukul rata. Barangnya itu kita ya semacam gabungin pengen tahu cost per unitnya berapa gitu loh. Makanya harus kalian hitung tuh rupiah dolarnya. Kalau secara unit digabung ada berapa unit sekarang di gudang? 300, bagus Michael. Kemudian kalau secara dolar digabung ada berapa dolar? Kalau secara unit kan 300. Kalau secara dolar berapa? Oh, nggak usah seperti itu. Gimana caranya? 2.200 nggak sih, Mem? 2.200 ditambah 1.000 jadi 3.200. Begitu kalau secara dolar. Jadi digabung. Kalau secara unit 300, kalau secara dolar 3.200. Nah, baru nih, gini nih cara mencari harga rata-ratanya. 3.200 dibagi 300.
Ini nggak bulat ya, ketemunya 10,7. Kalau ada pertanyaan berapa angka belakang koma, 1 atau 2 sudah cukup lah. Beli lagi 300 unit kali 12. 300 kali 12. Kalau secara unit gabungin semua berapa unit total persediaan kita sekarang sampai 24 Agustus? Berapa unit kalau secara unit? 600. 300 tambah 300 kita punya 600. Kalau secara uang dinominalkan 600 unit itu berapa? Setara berapa dolar? Berapa? Dapat dari 3.200 tambah 3.600. Oke. 6.800 dibagi 600. Berubah lagi nanti cost per unitnya jadi 11,3 sekarang. Karena harga semakin lama semakin naik. Nah, sekali lagi ya. Kalau periodik, kalian pukul rata di gudang itu sebulan 12.000 bagi 1.000 unit itu persediaan sebulan. Terus nanti sebulan itu laku berapa? Gak laku berapa? Karena average periodik gak perhatikan tanggal. Tapi kalau perpetual, kalian harus perhatikan tanggal. 550 unit ini lakunya 10 September. Karena lakunya 10 September, diantaranya Agustus sama November, ya kalian pakai harga yang saat 10 September ini. Berapa harga rata-rata saat September? Betul sekali, 11,3. Di sini saya ada Michael teman-teman, makanya jadi saya karena cuma berdua, saya sama Michael di sini, makanya saya nggak pakai audio mixer yang seperti lalu. Makanya tadi saya dari awal minta ngetes suaranya, apakah Michael dengan suara kalian, apakah kalian bisa dengar suara saya. Saya wakilin suaranya Michael pakai suara saya. Terus ini sudah selesai, di gudang jadi berkurang, 600 laku 550 jadi berapa? 50. Kalau secara dolar? Kalau secara dolar? 6.800 dikurangi? 6.215. 6215 itu. Temukan kos rata-ratanya. Seperti ini. Beli lagi 400 unit, harganya 13. Berarti total secara unit kita punya berapa unit? 450. 50 tambah 400, 450. Kalau secara dolar, 585 tambah 5.200. 5.200. Cost per unit tengah-tengahnya, kita tinggal bagi rata seperti ini. Pertanyaannya ada dua, berapakah COGS dan berapakah ending? COGS-nya seperti yang tadi kita kasih warna kuning. Semua kolom jual, ini adalah harga pokok penjualan. Berarti 6215. Kalau ending itu hanya kolom akhir yang paling bawah aja ya. Karena ending itu menyatakan saldo kita posisi saat akhir bulan ini. Kalau di sini bulanan. Lagi-lagi jangan lupa COGS tambah ending itu pasti menghasilkan sama dengan beginning tambah purchase. Beginning tambah purchase-nya 12.000. Selesai untuk yang masalah penilaian persediaan. Ada pertanyaan apa? Ini nanti sekali lagi yang perpetual belajarnya di appendix agak di bawah ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan cara yang ini yang ada di PowerPoint atau saya. Kalau saya yang di Excel itu sudah saya konversi sesimpel mungkin supaya menghadapi soal multiple choice cepat itu seperti apa. Jadi kalau untuk FIFO nggak perlu dihitung ya nggak perlu dihitung seperti ini. Hitungnya belakangan aja. LIFO nggak usah dipelajari. Nama lainnya average perpetual moving average. Sudah kita buktikan tadi cocok ya. 6233 sama 5767. Kalau beda, ada perbedaan. Kenapa bisa berbeda? Itu karena pembulatan angka di belakang koma. Kalau kita di sini mengerjakannya pakai Excel, berarti kita full nggak pembulatan. Nah, yang di PowerPoint ini berarti melakukan pembulatan. Ini dibulatkan hanya 3 angka di belakang koma. Ya. Bagaimana kalau menghadapi sebuah soal, kalian kerja, tadi kan saya bilang 1 atau 2 aja cukup lah, atau sampai 3, atau seperti apa? Paling gampang itu,
baca pilihan ganda jawabannya. Kalau pilihan ganda jawabannya komanya 1, kalian lakukan 1. Kalau pilihannya 2, angka belakang koma, lakukan 2. Gitu, itu tipsnya. Terus jangan buru-buru untuk yang average, kan kebanyakan rata-rata itu nggak bisa ketemu angka yang tepat ya, nggak bisa ketemu yang bulat lah teman-teman. Nah, jadi jangan kebiasaan menjawab tidak ada jawaban yang benar. Pilih kayak gini aja tadi kita, pilih yang terdekat. Ya, pilih yang terdekat. Ini loh, contoh ya, 10,667. Kita kan tadi di slide kita 10,7, misalnya begitu. 11,33, 11,3. Ini tadi 12, berapa kita tadi terakhirnya? Itu karena kita pembulatan ya teman-teman. Sekali lagi kita pembulatan. Terus ini yang periodic FIFO. Sama nanti ketemunya, 5.800 sama 6.200. FIFO-nya nggak usah. Kemudian average 5.400 sama 6.600. Muncul nggak pertanyaan di antara kalian? Kenapa sih kok harus beda-beda, ada banyak metode, terus kalau di kehidupan sehari-hari kita pengaruhnya apa? Oh ya teman-teman, saya nggak mengajarkan LIFO karena LIFO sudah tidak sesuai dengan update IFRS yang baru ya. Tapi kalau memang ada dosen lain yang memang membuat LIFO, ya LIFO itu tinggal kebalikannya FIFO. Jadi kalau FIFO tadi, yang laku duluan kan 100 unit kali 10. Kalau last in first out, ya yang terakhir kalian beli, itu yang laku duluan malah. Jadi nanti kerjanya, cost of goods sold-nya dari yang 13 dulu ya. Terus teman-teman, kenapa kok sampai muncul FIFO, LIFO, average? Sebenarnya LIFO sudah nggak boleh dilihat ya, karena LIFO itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, jadi tidak digunakan. Teman-teman bisa dilihat di sini, ending inventory-nya, LIFO paling kecil, FIFO paling besar, average selalu di tengah-tengah, namanya aja rata-rata. Kenapa bisa begitu? Karena kalau FIFO itu, lihat COGS-nya deh. COGS-nya kalau FIFO, hubungannya kita kan tadi sama COGS sama ending ya. Endingnya sudah kalian lihat. Lalu sekarang COGS. FIFO, COGS-nya paling kecil. LIFO paling besar, average tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena first in first out itu kan nganggep barang yang laku, barang yang, jadi asumsi harga semakin lama semakin naik. Jadi daripada semakin turun, lebih condong harga itu semakin lama semakin mahal, semakin tinggi kan? Jadi kalau first in first out, yang dianggap dijual duluan kan benda-benda yang kita beli duluan. Benda-benda yang kita beli duluan kan pasti harganya, cost-nya lebih murah. Makanya cost of goods sold-nya FIFO lebih murah. Otomatis perbandingan terbaliknya, kalau beban lebih murah, laba lebih tinggi. Kalau LIFO, kita jualnya pakai harga yang terbaru terus. Berarti semakin lama harga semakin naik. COGS kita cenderung pakai harga yang baru terus, otomatis COGS-nya cenderung tinggi. Kalau beban kita besar, otomatis laba kita kecil. Kalau average, tengah-tengah. Jadi, ya kalian tahu sendiri akibatnya terhadap pajak bagaimana. Kalau yang labanya besar, ya bayar pajaknya lebih mahal. Kalau yang labanya jadi kecil, ya bayar pajaknya lebih murah. Tapi LIFO sudah tidak disarankan, sudah tidak sesuai dengan akuntansi, jadi pilihannya tinggal FIFO atau average.